Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dalam pembahasan mekatronika. Dalam pembahasan kali ini saya akan menjelaskan tentang directional valve. Nah, directional valve ini merupakan sebuah komponen yang berfungsi untuk mengatur aliran dari udara bertekanan pada aktuator pneumatik. Nih, katup pneumatik yang saya akan bahas yaitu katup yang memiliki kode 2/2, 3/2, dan 5/2. Nah, apa kode tersebut sih yang bisa kode yang disebutkan saya tadi merupakan sebuah kode di mana kode tersebut memiliki arti. Nah, artinya itu bisa kita lihat contohnya di gambar. Nah, apabila yang kita bahas adalah 5/2 ya, 5/2 terlebih dulu. 5/2 ini merupakan katup yang memiliki 5 buah pot atau 5 buah lubang. Yang pertama, yang nomor 1 itu lubang masuk atau lubang untuk memasukkan udara bertekanan. Yang nomor 2 itu lubang untuk mengeluarkan udara bertekanan ke dalam silinder. Yang nomor 3 itu adalah katup T. Ini bisa masuk maupun bisa keluar tergantung dari nanti pengaplikasiannya. Sedangkan yang nomor 5 adalah rilis. Rilis ini untuk mengeluarkan udara yang sudah masuk ke dalam silinder dan dikeluarkan lagi masuk ke lubang yang nomor 5 atau rilis. Yang nomor 4 itu lubang keluaran dari silinder. Dan 2 itu berarti memiliki 2 buah kerja atau aksi. Nah, terus ada jenis penggerak katup. Jenis penggerak katup ini ada 3, ada push bottom atau saklar tekan, ada saklar geser, ada juga saklar elektrik atau saklar yang dikendalikan oleh sistem pengendali. Tuh. Katup 2/2. Katup 2/2 ini memiliki 2 buah jenis, yaitu NO dan NC. NO merupakan katup yang bekerja setelah apabila bekerja itu si silindernya ini, kita lihat di sini, silinder ini akan sebelum digunakan, sebelum ditekan itu silinder berada di belakang, silinder belum maju ke depan. Sedangkan yang NC itu normally closed, di mana silinder ini akan tetap di depan dan mundur ke belakang apabila si saklar ini ditekan. Gitu. Nah, cara kerjanya yaitu ketika udara yang menuju silinder ini masuk, kita masukkan melalui lubang P. Nah, ketika lubang P ini tuas ini belum ditekan, ini tertahan oleh tuas. Nah, ketika dia ditekan ke depan, maka otomatis udara yang masuk dari lubang P ini akan masuk ke pot A atau yang menuju silinder. Nah, ketika ini sudah tidak ditekan atau sudah tidak dikerjakan lagi, maka si silinder ini si tuas ini akan balik lagi ke sebelah kiri dengan bantuan spring. Spring ini spring pengembali. Nah, begitu selanjutnya ketika ditekan dia akan masuk lagi, dan ketika dia ini akan keluar lagi. Nah, kalau yang normally closed kebalikan dari ini. Ketika dia sebelum ditekan, udara akan masuk terlebih dahulu. Nah, akan masuk terlebih dahulu, dan ketika dia ditekan, udara itu akan dihentikan. Ini kita lihat simbolnya. Udara ini akan masuk terlebih dahulu, sedangkan ketika sudah ditekan, dia akan berhenti. Nah, itu yang katup 2/2. Sedangkan katup yang
Nah, pada katup 3/2 ini memiliki dua buah dua buah jenis, yaitu jenis yang NC, ada yang NO. Nah, kita bahas satu persatu. NC yang 3/2, cara kerjanya adalah ketika dia sebelum ditekan, udara yang menuju ke silinder ini maaf, kita lihat di sini simbolnya, ini menuju ke lubang silinder, udara bertekanan menuju silinder ini tidak masuk tertahan, di sini di T. Sedangkan ketika dia sudah digeser, ketika dia digeser, maka udara yang bertekanan ini akan langsung menuju ke silinder. Nah, ini lihat jalurnya. Nah, ketika jalurnya ini menuju sini, maka udara yang menuju ke silinder ini akan masuk dan akan mendorong silinder masuk ke dalam, keluar. Nah, tetapi ketika dia sudah tidak ditekan lagi, si pas bottomnya ini digeser bagi ke posisi semula, dia akan mengeluarkan lagi si udara yang bertekanan ini dengan bantuan spring pengembali. Nah, dan udara yang bertekanan ini akan berhenti lagi di sini, di T ini. Begitu seterusnya, ketika ditekan dia masuk udara bertekanan, ketika dia sudah tidak bekerja lagi dia akan bergeser ke sebelah kiri lagi, dan udara yang ada di dalam silinder akan tertekan keluar, ditekan oleh piston melalui kerja per pengembali. Itu yang NC. Dan ada juga yang NO. Nah, yang NO ini kebalikannya, ketika dia belum ditekan, udara yang bertekanan ini tuh akan masuk. Nah, kita lihat ini simbolnya ini dia sudah masuk, dia udara bertekanan udah masuk ke dalam silinder. Nah, tetapi ketika dia ditekan, dia akan memutuskan jalur menuju silinder. Nah, menuju silinder dia akan tertutup, dan udara yang dalam sini akan keluar menuju udara bebas melalui tekanan per pengembali ini. Piston ini akan balik lagi ke posisi awal, dan dia akan mengeluarkan udara keluar. Begitu seterusnya, sama. Jadi ketika dia sebelum ditekan atau dia belum ditekan push bottomnya, dia akan memasukkan udara bertekanan dan mendorong piston menuju keluar. Tetapi ketika sudah ditekan, dia akan mengeluarkan udara yang ada di dalam keluar menuju udara bebas, dan udara bertekanan ini akan berhenti di sini. Nah, ada katup 5/2. Katup 5/2 ini memiliki 5 buah pot. Ada pot untuk memasukkan udara, lambangnya P. Ada pot yang R1 dan R2 ada rilis. Ada yang pot A dan B. Pot A dan B ini untuk masuk ke dalam silinder. Nah, ketika udara masuk ke dalam B, pot yang B ini akan menekan piston maju ke depan. Dan ketika dia sudah ketika pot yang pertama A ini, ini gambarnya yang keluar, ketika dia masuk ke dalam, yang pertama ditekan ke sebelah kanan, maka dia P ini, udara yang masuk ini akan masuk ke lubang A dan mendorong piston menuju ke depan. Nah, ini ketika dia ditekan ke depan, ke sebelah kanan, Nah, udara yang dari pot B ini akan keluar menuju ke ruangan yang rilis yang kedua, rilis 2. Jadi udara yang ini akan ditekan menuju rilis 2, sedangkan yang ini tertekan oleh udara yang bertekanan menuju A, menuju ke silinder di dalam. Nah, ketika piston ini silinder
katup ini ditekan ke sebelah kiri, dia akan memasukkan udara bertekanan menuju ke pot B dan akan menekan si piston ini menuju ke bawah, dan udara yang terdapat di sini yang tadinya terdapat udara yang bertekanan itu akan didorong ke pot A dan dirilis ke pot yang nomor 1 atau R1. Begitu seterusnya. Jadi ketika dia ditekan ke sebelah kanan, dia akan memasukkan udara bertekanan ke pot A dan piston masuk ke dalam. Sedangkan ketika dia ditekan ke sebelah kiri, maka udara bertekanan masuk ke pot yang B dan akan mendorong kembali si piston kembali ke belakang. Begitu seterusnya. Nah, mungkin penjelasan saya cukupkan sekian. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.